Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar, yaitu mengetahui standarisasi gambar teknik. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat mengetahui pengertian dan fungsi standarisasi. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui standarisasi huruf dan angka. Standarisasi mempunyai pengertian adalah standarisasi gambar berarti pembakuan cara membuat dan membaca gambar apabila dalam suatu lingkungan kerja teknik antara yang membuat dan yang membaca gambar menggunakan standar gambar teknik yang sama. Berarti lingkungan tersebut sudah melakukan standarisasi gambar teknik. Fungsi daripada standarisasi gambar teknik adalah menyeragamkan penafsiran terhadap cara-cara penggunaan simbol yang dinyatakan pada gambar. Yang kedua, memudahkan komunikasi antara pembuat gambar dan pengguna gambar. Kemudian yang ketiga, memudahkan kerjasama antar perusahaan dalam memproduksi benda teknik dalam jumlah besar atau produksi massal. Macam-macam standarisasi, ada beberapa standarisasi yang telah banyak dikenal, antara lain itu JIS atau Japan's Industrial Standard. Ini adalah standar industri negara Jepang. NNI, Netherlands Normalist Institute, standarisasi industri di negara Belanda. Kemudian DIN, yaitu Deutsche Industrienormen, itu adalah standarisasi industri di negara Jerman. ANSI, American National Standard Institute, yaitu standarisasi industri di negara Amerika. Standarisasi industri Indonesia atau SII, namun telah diganti menjadi Standar Nasional Indonesia atau kita kenal dengan SNI. Ini diresmikan setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia atau disingkat SNI. Ini dikelola oleh Dewan Standarisasi Nasional atau DSN. Standar internasional ISO. Untuk memenuhi kebutuhan internasional, maka dibentuk suatu badan standar yang bersifat internasional, yaitu International for Standardization atau disebut dengan ISO. Badan non-pemerintahan ini didirikan pada tanggal 14 Oktober 1946 sebagai pengganti badan serupa, yaitu International of National Standardization Association atau AISA, yang dibubarkan pada tahun 1942. Tujuan dari ISO adalah untuk menyatukan pengertian teknik antar bangsa dengan cara membuat standar. Bidang ISO yang menangani standar gambar teknik disebut ISO TC 10 atau gambar teknik. Dan Indonesia merupakan anggota ISO yang diwakili oleh Dewan Standarisasi Nasional. Kemudian kita lanjutkan ke standar huruf dan angka. Pada penggunaan huruf dan angka, gambar teknik terdapat standar ukuran tersendiri. Berikut ini merupakan standar ukuran huruf dan angka pada gambar teknik. Berikut merupakan keterangan dari huruf dan angka gambar teknik. Yang pertama, H itu adalah simbol untuk menunjukkan ketinggian dari huruf atau angka. C merupakan ketinggian dari huruf kecil. A merupakan jarak antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. B merupakan jarak garis dari ketinggian huruf ditambah jarak antara huruf atau angka dengan huruf atau angka di bawahnya. E merupakan jarak spasi antar kata. D merupakan ketebalan dari huruf atau angka yang akan digunakan. Jadi
dalam menuliskan sebuah huruf atau angka tetap memiliki standar, tidak bisa asal menggambar, tidak boleh ukurannya ada yang tinggi, ada yang pendek, harus sesuai dengan standar ukuran yang ditentukan oleh ISO. Maka inilah perlunya standarisasi untuk penyamaan semua ukuran, baik itu angka, baik itu huruf. Fungsi huruf dan angka gambar teknik adalah untuk menjelaskan maksud dari gambar teknik. Huruf dan angka pada gambar teknik memberikan berbagai informasi yang menunjukkan besarnya ukuran, keterangan gambar, dan catatan etiket gambar. Kemudian nanti dapat dituliskan di dalam etiket itu apa ukuran-ukuran dan apa standar yang dilakukan. Standar huruf dan angka. Huruf dan angka gambar teknik harus jelas atau dapat dibaca, dapat dibuat secara cepat, serta memiliki gaya yang tegas. Artinya gaya yang tegas penulisannya itu dengan tebal, sesuai dengan ukuran standar penulisan. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam penggunaan huruf dan angka gambar teknik, yaitu dengan standar yang ada. Standar yang digunakan pada penggunaan huruf dan angka gambar teknik adalah sesuai dengan ISO 3098/1/1974. Artinya, di dalam penulisan sebuah huruf, ukuran ketebalan garis harus disesuaikan dengan standar ISO. Apabila tidak sesuai dengan standar ISO, berarti gambar tersebut tidak laku atau tidak dapat digunakan, tidak dapat difungsikan, dan tidak dapat diterima oleh seluruh bangsa-bangsa atau siapa yang membaca dan siapa yang menerima. Di sini ada kamu lihat standar huruf dan angka seperti yang Bapak jelaskan tadi. Saya buat lagi keterangannya di bawah. Perhatikan huruf H ya, di huruf R bisa kamu lihat itu H. H itu dalam ukuran huruf R adalah merupakan tinggi dari huruf ya, tingginya yaitu diukur dari bawah sampai ke atas. Kemudian yang C bisa kamu perhatikan di huruf E ya, di huruf E ketinggian dari huruf kecil, nah itu dia C ya, berarti ada perbandingan huruf kecil dan huruf besar. Kemudian yang A yaitu di tulisan ISO O ya, itu merupakan jarak antara huruf satu dengan huruf yang lain ya, jarak antara huruf satu dengan huruf yang lain, bukan di O ya, sorry ya, di AM ya, di AM, jarak antara huruf A dengan huruf M itu dengan A. Kemudian yang B merupakan jarak garis ketinggian huruf ditambah jarak antara huruf atau angka dengan huruf atau angka di bawahnya. Bisa kita lihat dengan yang di B itu ya, itu di antara M dengan F ya, jarak dari bawah huruf M ke jarak yang di bawah huruf F. Kemudian yang E merupakan jarak spasi antar kata, artinya antara tulisan ISO itu di E itu dengan 8 itu adalah E, itu antara jarak O dengan 8 itu dia namanya jarak. Kalau memang seperti itu jaraknya, harus diseragamkan semua seperti itu. Nah, itu pengertiannya. Antar kata. Contoh SMK negeri, SMK sama antara SMK dengan negerinya itu ada jaraknya, itu yang disebut dengan jarak antar kata. Kemudian yang 6, yang D merupakan ketebalan dari huruf atau angka yang digunakan. Itu huruf D. Artinya apa? Tebal hurufnya. Ukurannya berapa? Apakah 0,5
apakah 0,6 mm, ketebalan tulisannya, maksudnya tulisan hurufnya. Nah, jadi dapat kita perhatikan ini. Kalau kurang mengerti nanti bisa diulang-ulang kembali, diperhatikan gambarnya sehingga lebih jelas dalam menggambar huruf dan angka nanti untuk latihan praktek kita. Kemudian ukuran huruf dan angka gambar teknik bisa kita lihat di sini perbandingannya ya, huruf kecil dengan huruf besar. Ya, penggunaannya juga untuk apa? Tinggi huruf besar itu hanya berapa? Ya. Ada di sini dibuat jika huruf besarnya itu yang kuning, perhatikan yang kuning 14, maka tinggi huruf kecilnya itu adalah 10. Ya, jarak antar huruf A-nya itu 2, jarak garisnya itu 20, jarak kata ya 6, tebal hurufnya 1. Nah, itu bisa kita perhatikan. Nah, demikian juga nanti apabila tinggi huruf besarnya 10 ya, tinggi huruf kecilnya 7, nah itu seperti itulah nanti cara melihat ukuran-ukuran di dalam penggunaannya pada setiap gambar. Kemudian ukuran huruf dan angka pada tipe B, yang tadi tipe A, ini tipe B. Apabila tinggi huruf besarnya 10, tinggi huruf kecilnya itu 7. Nah, jarak hurufnya 2, jarak garisnya 14, jarak katanya 6, tebal hurufnya juga 1. Nah, demikian juga ke berikutnya ya. Contoh, jika menggunakan huruf atau angka dengan ukuran H adalah 20, maka ketika kita menggunakan huruf atau angka tipe A, maka tinggi huruf kecil adalah 14, jarak huruf 2,8 mm, jarak garis 28 mm, jarak kata 8,4 mm, serta tebal huruf 1,4 mm. Nah, demikian juga nanti di tipe B dapat kita perhatikan ya, dibaca. Sedangkan ketika kita menggunakan perbandingan huruf tipe B, tinggi huruf kecilnya 14, jarak hurufnya 4, jarak garis 28 mili, jarak kata 12 mili, serta tebal huruf 2 mm. Jadi demikian, kita tergantung bagaimana kita memilih tinggi huruf dan ukuran yang akan kita gunakan. Bentuk huruf dan angka. Selain ukuran bentuk, huruf juga perlu diatur atau sesuai dengan standar. Ada 2 kondisi huruf angka dalam gambar teknik, yaitu huruf tegak dan huruf miring 15 derajat. Untuk lebih lanjut sebagai penjelasan mengenai bentuk huruf dan angka gambar teknik, bisa melihat gambar di bawah ya. Bagaimana kita menggambar, ada yang tegak,